Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara. Masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, netizen memang sangat luar biasa sahabat. Tidak bisa dipungkiri bahwa jagat maya hari ini mereka lah yang kendalikan. Ada satu video menarik terkait soal AHY. Hal ini terblow up kembali manakala desas-desus AHY akan maju capres atau cawapres di 2029, dimana pas bersinggungan dengan pelaporan para youtuber dan pendukung Pak Jokowi yang dilakukan oleh Badan Hukum Partai Demokrat ya, dimana Bang Budius menyatakan bahwa AHY ini adalah merupakan duri dalam daging dan dianggap sebagai orang yang melakukan politik adu domba antara koalisi. Nah, netizen itu sangat gercep. Kembali dia viralkan video lama Adian Napitupulu sahabat, dimana waktu itu memang Adian Napitupulu mempertanyakan kapasitas Agus Harimurti Yudhoyono yang biasa disingkat AHY, yang kala itu ingin maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Ada satu kalimat yang sangat menohok yang disampaikan oleh Adian kala itu di depan televisi ya. Dia mengatakan bahwa kasarnya begini, ketua RT dan RW saja tidak pernah, bagaimana mungkin bisa maju menjadi pemimpin? Kira-kira seperti itulah yang disampaikan oleh Adian. Kalimat ini pasti banyak ditertawakan, terutama para netizen. Dan hari ini video itu kembali viral baik di kanal-kanal TikTok, apalagi di YouTube Short sahabat ya. Dan bagi kalangan orang-orang Partai Demokrat, ini pasti kedengarannya merendahkan AHY. Namun hari ini kita akan mencoba melakukan hal yang jarang dilakukan di ruang publik. Apa itu? Membaca pernyataan Adian secara ilmiah, bukan secara emosional. Karena kan yang namanya pendukung itu wajar kalau memberikan pernyataan secara emosional. Nah, sebelum kita masuk, coba kita cek dulu videonya secara bersama-sama sahabat. Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara, siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara, siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Kalau kita melihat video yang sangat singkat tadi itu, pertama kita luruskan dulu bahwa Adian Napitupulu tidak sudah mengejek pribadi AHY. Itu dulu harus digarisbawahi, di bold, jangan sampai lagi di framing ini. Tetapi ia sudah berbicara tentang proses pembentukan kepemimpinan politik. Bayangkan mau memimpin rakyat Indonesia, sementara ketua RT yang disampaikan oleh Adian Napitupulu, sekali lagi ini bukan jabatan literal, melainkan simbol pengalaman sosial politik yang paling dasar, dan itu tidak dimiliki oleh AHY. Ya beda sekarang ya, kalau sekarang kan dia sudah menjadi Menko apa ya, infrastruktur. Nah, tetapi kita kembali dalam konteks bagaimana Partai Demokrat akhir-akhir ini yang begitu sangat baper, hampir tidak ada perubahan pola, baik AHY sudah menjadi menteri maupun sebelum, baperan terus. Oleh karena itu saya menganggap bahwa apa yang disampaikan Adian Napitupulu di masa lalu itu masih sangat kontekstual dengan situasi yang ada hari ini di dalam tubuh AHY. Sebab bagi
Bang Adian Napitupulu mengangkat pengalaman menjadi ketua RT itu minimal karena RW ada juga kan dia sebut kepala desa, dia sebut lurah, dia sebut bupati, dia sebut gubernur. Sekali lagi itu adalah simbol pengalaman sosial politik yang paling dasar, bersentuhan langsung dengan konflik warga, mengelola kepentingan yang saling bertabrakan, dan mengambil keputusan kecil dengan dampak yang nyata. Dalam ilmu sosial ini disebut dengan pengalaman praksis. Jadi bukan sekedar kurikulum pitai atau CP, sahabat ya. Oleh sebab itu Aristoteles dalam politik menyatakan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang pernah dipimpin. Jadi menjadi pemimpin yang baik itu harus menjadi anggota yang baik. Itu menurut Aristoteles. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang pernah dipimpin. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan AHY? Seorang anggota koalisi di bawah naungan kepemimpinan Presiden Prabowo, tetapi apa yang terjadi dengan hari ini? Melaporkan para pendukung Pak Jokowi dan para YouTuber yang notabene-nya adalah orang-orang yang ada dalam circle koalisi mereka. Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo, AHY ada di situ, Partai Demokrat ada di situ. Artinya, secara teori berdasarkan Aristoteles, AHY ini bukan seorang anggota yang baik. Dia tidak sukses dipimpin oleh Pak Prabowo sebagai anggota ya. Nah, saya kira maknanya sangat jelas bahwa yang namanya kepemimpinan itu tidak lahir dari ruang yang steril, sahabat. Tapi dia ditempa oleh pengalaman mengelola manusia nyata dengan emosi, konflik dan kepentingan, saya kira. Nah, baru saja isu-isu seperti ini yang muncul di permukaan terkait Pak SBY dengan Partai Demokrat dan AHY, mereka semua sudah kelimpungan seolah-olah seperti cacing yang kepanasan, tidak tahu apa yang dia melakukan untuk meredam isu ini. Nah, disitulah perbedaannya antara AHY dengan Gibran ya. Ketika Gibran kena masalah, ya dia tinggal klarifikasi saja dengan santai, tidak perlu dia melaporkan orang. Nah, dalam kerangka ini, apa yang disampaikan Adi yang sepenuhnya sah secara filosofis. Sebab beliau sedang menegaskan sebenarnya bahwa yang namanya kekuasaan nasional seharusnya menjadi puncak dari proses, bukan titik awal karir politik. Jadi bukan tempat pembelajaran, itu yang mau disampaikan oleh Adian. Orang yang masuk ke sana harus betul-betul matang. Nah, beda dengan Gibran, betul dia muda tapi dia pernah menjadi wali kota. Nah, itulah hebatnya Gibran, ada pengalamannya. Dan beliau pernah mengakui sendiri salah satu tayangan televisi itu di mana dia belajar. Jadi termasuk Ibu Megawati itu gurunya. Terutama bagaimana meng-cross-check permasalahan-permasalahan masyarakat secara detail, menginventarisir itu, lalu kemudian menyusun program untuk menyelesaikan itu. Itu menurut Gibran dia belajar dari Ibu Mega. Bayangkan Pak, di saat yang sama hubungan antara Ibu Mega dengan Gibran dalam tanda petik tidak baik. Tapi seorang murid yang baik, bagaimanapun dia mengakui bahwa dia banyak belajar dari Ibu Mega selain dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, ilmuwan politik yaitu Robert Putnam memperkenalkan konsep sosial kapital atau modal sosial. Menurut Putnam, kepemimpinan yang kuat lahir dari jejaring kepercayaan sosial. Apa itu konstituen, masyarakat luas? Bukan hanya dari institusi formal atau garis keturunan. Bukan karena kau anak presiden, mantan presiden. Bukan karena kau adalah pimpinan partai, bukan. Oleh sebab itu ketika dia menyebut RT dan RW, ia sedang menyoroti absennya akar sosial langsung bagi keberadaan AHY hari ini. Jadi bukan menyerang intelektualitas atau niat baik AHY. Saya kira menjadi pemimpin itu baik. Maksudnya berniat menjadi pemimpin itu baik. Oleh sebab itu inilah yang disebut dengan kritik struktural, bukan personal. Dan lebih jauh, Hannah Arendt itu mengingatkan kita bahwa yang namanya kekuasaan tanpa pengalaman kolektif mudah berubah menjadi simbol kosong. Jadi pemimpin yang terlalu cepat naik ke panggung nasional tanpa melalui gesekan sosial di akar rumput atau di tingkat bawah
berisiko menjadi figur representatif tanpa kedalaman politik. Dalam konteks inilah saya kira peringatan Adiang Napitupulu menjadi sangat relevan. Bukan untuk melarang siapapun maju, melainkan untuk mengoreksi budaya politik instan. Sehingga ke depan tidak akan muncul lagi bahasa-bahasa yang selama ini berseliweran di media sosial. Bahasa-bahasa soal pemerintahan yang secara berketurunan terus-menerus seperti saja sistem kerajaan. Bahwa kemudian dia anak mantan presiden, anak mantan wapres menjadi pemimpin presiden atau mewakili presiden yang akan datang, tidak soal. Tetapi harus diuji di akar rumput. Tidak boleh instan. Itulah yang mau disampaikan oleh Adian Napitupulu sesungguhnya. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak sahabat-sahabat untuk sedikit jauh lebih cerdas menolak apa yang disampaikan oleh Adian. Seorang calon pemimpin itu harus berangkat dari nalar kritis. Artinya yang sementara dikritisi oleh Adian adalah politik petronase, politik terah, politik loncat pagar pengalaman. Ia mengingatkan publik bahwa yang namanya demokrasi tidak hanya soal hak mencalonkan diri, tapi juga soal kelayakan sosial yang teruji. Saya kira dalam negara demokrasi yang matang ini, jalur dari bawah saya kira bukan hinaan, melainkan mekanisme pembelajaran kekuasaan yang harus dilewati oleh siapapun. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ketika Adian Napitupulu menyebut ketua RT, RW, ia tidak sudah merendahkan AHY atau siapapun. Ia sedang mengatakan satu hal penting, bahwa kekuasaan setinggi apapun seharusnya itu lahir dari pengalaman sosial yang nyata. Dan jika kritis seperti ini dianggap penghinaan, maka sesungguhnya yang sedang dipertanyakan saya kira bukan Adian, tapi melainkan kesabaran kita terhadap proses demokrasi itu sendiri. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat, bahwa yang namanya demokrasi, sekali lagi sahabat, sekalipun itu pemilihan langsung, itu bukanlah jalan pintas. Ia adalah perjalanan panjang, dan disitulah saya kira memang pernyataan Adian Napitupulu menemukan legitimasi. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.